Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat koligatif larutan. Kalau misalnya kita berbicara tentang sifat koligatif larutan, berarti kita berbicara tentang zat larut dalam suatu larutan. Misalkan gini, misalkan di sini ada wadah, misalkan air murni, misalnya di sini berisi air murni, kemudian wadah kedua berisi larutan. Nah, kemudian kita ukur sifat fisiknya nih. Misalkan titik didih ya. Titik didih dari air kan berapa? Kurang lebih 100 derajat Celcius. Kemudian kalau misalkan kita ukur titik didih larutan, maka titik didih larutan itu akan lebih dari 100 derajat Celcius. Nah, kemudian kalau misalkan kita ukur titik beku ya. Titik beku dari air itu kan 0 derajat Celcius. Nah, sedangkan titik beku dari larutan itu akan kurang dari 0 derajat Celcius. Ya. Nah, hal ini kenapa? Kalau misalkan partikel ya, kalau namanya partikel air, semuanya kan air ya. Kalau misalkan air murni itu partikelnya air semua. Kemudian kalau misalkan larutan, berarti ada air, ada juga zat terlarut, ada air, ada zat terlarut, ada air, ada zat terlarut ya. Kemudian masih ingat kalau misalkan kalau mendidihkan sesuatu berarti kan mengubah dari fase cair berubah menjadi gas ya. Ingat, yang membedakan antara cair dan gas adalah kerapatan antar partikelnya. Kalau cair agak rapat, kalau gas itu agak renggang ya kerapatannya. Kalau misalkan air murni gampang untuk memisahkannya atau antar partikelnya itu. Tetapi kalau larutan itu antara molekul air ya dihalangi oleh zat terlarut ya, partikel zat terlarut. Ya. Nah, partikel zat terlarut ini itu akan menghalangi partikel air untuk memisah atau berubah menjadi fase gas ya. Nah, maka agar dia berjauhan, nah partikel zat terlarut. Makanya karena ini sukar untuk menjauh atau memisah antara dua partikel ini, lebih sukar menjauh, maka untuk menjauhnya butuh energi yang lebih besar ya, maka titik didih dari larutan itu pasti di atas titik didih air. Nah, begitu juga dengan titik beku, karena ada partikel zat yang menghalangi, dia akan lebih sukar untuk membeku ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita hitung tekanan uapnya ya, tekanan uap dari air sama larutan, misalkan tekanan uap dari air itu P0, tekanan uap dari larutan itu PL ya. Sekarang ini lebih mudah menguap mana, air atau larutan? Pasti air, karena tidak ada zat terlarut, maka dia akan lebih mudah untuk menguap ya. Kalau lebih mudah menguap air, maka tekanan uap dari air itu akan lebih besar dari larutan ya. Kalau misalkan suatu zat mudah menguap, maka tekanan uapnya itu akan lebih besar ya. Nah, sedangkan jika titik didihnya itu kan lebih besar dari air ya, larutan itu. Sedangkan titik beku dari larutan itu lebih kecil dari titik beku air. Dan yang ketiga, tekanan uap larutan itu akan lebih kecil dibandingkan tekanan uap murni. Nah, dari ketiganya itu kita bisa ambil sifat koligatif larutan. Nah, yang pertama, sifat koligatif larutan yang pertama itu adalah apa? Kenaikan titik didih ya, kenaikan titik didih. Kenapa? Kalau misalkan dari suatu air kemudian ditambahkan zat terlarut, maka titik didih dari zat cairnya itu akan meningkat. Nah, dinamakan dengan data TB. Nah, dimana untuk mencari data TB adalah sama dengan molalitas dikali KB dikali faktor Van Hoff ya. Yang kedua, titik beku larutan ternyata di bawah dari titik beku air, maka terjadi penurunan ketika suatu air dimasukkan zat terlarut ya. Maka sifat koligatif yang kedua adalah penurunan titik beku
larutan ya, dilambangkan dengan delta TF ya. Dimana untuk mencari delta TF sama dengan molalitas dikali KF lalu dikali faktor Van Hoff ya, faktor I. Kemudian sifat koligatif yang ketiga, nah ini kan tekanan uap dari larutan itu di bawah tekanan uap dari air, maka tekanan uapnya itu kan turun ya. Maka sifat koligatif yang ketiga adalah penurunan tekanan uap ya, jenuh larutan ya. Tambahkan dengan delta Tp sama dengan samanya fraksi mol zat larut dikali dengan P0 atau tekanan uap murni ya. Jadi kita tahu sudah menemukan ada 3 sifat koligatif. Yang pertama itu ada delta TB, kenaikan titik didih ya, molalitas dikali KB dikali I ya. Molalitas sendiri adalah mol dikali 1000 per massa per larut dikali 1000 dikali KB dikali faktor Van Hoff ya. Dimana faktor I itu menyatakan banyaknya zat terlarut ya. Berarti faktor I ini harusnya tidak boleh jauh dari mol zat terlarut. Jadi sama dengan N terlarut, NT dikali I dikali 1000 per P dikali KB ya. Begitu juga kalau misalkan delta TF ya. Delta TF sama dengan molalitas dikali KF dikali faktor Van Hoff ya. Sama dengan N dikali 1000 per P dikali KF dikali faktor I ya. Faktor I itu menyatakan jumlah zat terlarut, berarti tidak boleh jauh dari mol ya. Jadi NT dikali I kali 1000 per P kali KF ya. Inilah persamaan yang lebih tepat ya. Kemudian delta P ya. Delta P sama dengan fraksi mol zat terlarut dikali P0 ya. X-nya itu apa? Ada nggak faktor I-nya? Kalau diuraikan NT ya, NT per NT ditambah NP dikali P0. Nah, mol terlarut kan faktor I itu kan nggak boleh jauh dari mol terlarut. Berarti untuk persamaan delta P itu tiap ada mol terlarut dikalikan dengan I ya, dikalikan dengan I. Ini faktor I-nya itu di sini ya. Nah, itu 3 sifat koligatif. Nah, kemudian pada sifat koligatif yang keempat, sifat koligatif yang keempat adalah tekanan osmotik. Sekarang apa sih tekanan osmotik? Kalau misalkan ada sebuah wadah U, misalkan ya, sebuah wadah U, tabung U, yang kiri diisi dengan larutan, yang kanan diisi dengan larutan, yang kiri diisi oleh air. Ini tingginya sama ya. Kemudian di tengah-tengah ini ada membran semi permeable ya. Nah, masih ingat peristiwa osmotik atau osmosis? Osmosis itu adalah pergerakan air dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi ya. Jadi pokoknya ingat peristiwa osmosis itu kalau misalkan ada membran semi permeable. Nah, berarti dalam hal ini akan terjadi peristiwa osmosis ya, di mana akan terjadi pergerakan molekul air dari kiri ke kanan ya. Nah, akibat pergerakan air dari kiri ke kanan mengakibatkan tinggi yang di sini akan semakin rendah ya, dan tinggi yang di sebelah kanan atau di larutan itu akan tinggi airnya itu akan semakin tinggi. Kenapa? Karena airnya bergerak. Nah, ini itu kalau peristiwa osmosis dibiarkan terjadi. Jadi ada yang disebut dengan tekanan osmotik, di mana tekanan osmotik adalah tekanan yang diberikan agar peristiwa osmosis tidak terjadi ya.
Jadi maksudnya sebelum terjadi peristiwa osmosis, kita beri tekanan dulu di sini ya. Ini pi ya. Tekanan itu pi agar nanti peristiwa osmosis itu tidak terjadi, agar nanti tinggi dari wadah ini itu tetap ya atau sama. Sebelum terjadi peristiwa osmosis di bagian larutan kita tambahkan suatu tekanan yang besarnya pi agar peristiwa osmotik atau osmosis itu tidak terjadi. Ya. Jadi tekanan osmotik itu adalah tekanan yang kita berikan pada sisi larutan agar peristiwa osmosis itu tidak terjadi, agar air tidak bergerak dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, besarnya tekanan osmosis itu sama dengan molaritas dikali R dikali suhu mutlak dikali faktor I ya. Oke. Molaritas itu apa? Mol dikali 1000 per V dikali R dikali I ya. Ingat ya, faktor I itu tidak boleh jauh-jauh dari mol. N dikali I kali 1000 per V kali R kali T ya. Itulah sifat-sifat koligatif larutan. Jadi ada 4 ya. Yang pertama ada kenaikan titik didih delta TB, penurunan titik beku delta TF, lalu penurunan tekanan uap jenuh atau delta P, dan yang terakhir itu adalah tekanan osmotik. Nah, dilambangkan dengan V. Nah, jadi kalau misalkan kita buat sifat koligatif larutan yang pertama itu apa? Delta TB sama dengan mol dikali I dikali 1000 per P dikali KB. Yang kedua delta TF mol dikali I dikali 1000 per P dikali KF. Yang ketiga delta P sama dengan mol terlarut dikali I per mol terlarut dikali I ditambah N mol perlarut dikalikan P0. Yang keempat P sama dengan mol dikali I dikali 1000 per V volume kali R dikali T ya. Nah, masih ingat faktor I, faktor Van Hoff itu gimana? I itu sama dengan tergantung apa? Tergantung larutannya. Kalau misalkan non elektrolit, maka faktor I-nya itu sama dengan 1 ya, karena tidak mengion. Kalau misalkan elektrolit, maka nanti persamaan I-nya itu I sama dengan persamaan alfa dikali N-1 ditambah 1 ya. Dengan N itu adalah jumlah ion atau jumlah partikel yang terbentuk ya. Elektron dibagi 2, ada elektrolit kuat, ada elektrolit yang lemah. Nah, kalau misalnya elektrolit kuat artinya apa? Artinya dia mengionnya sempurna, artinya harga derajat ionnya itu sama dengan 1 ya. Kalau misalkan kita masukkan persamaan ini, maka apanya 1, maka I sama dengan jumlah ion yang terbentuk ya. Kalau misalkan NaCl itu akan membentuk Na plus ditambah Cl minus, berarti kan ada 2 ion ya, berarti harga I-nya itu sama dengan N-nya itu ya 2. Kalau misalkan dia lemah, maka kita harus masukkan persamaan yang ini ya. Kalau misalkan dia lemah itu artinya mengionnya hanya sebagian atau apa dikurang dari 1 ya, sehingga kalau misalkan NaCl dianggap lemah, I-nya itu akan kurang dari 2 ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.